dunia belum bisa menarik napas lega karena aroma perang kembali menyengat dari arah Timur Tengah. Setelah rentetan serangan mematikan di bulan Juni, Iran diam-diam memperkuat barisan, sementara Israel sibuk memanggil sekutu dan dunia hanya bisa menebak siapa yang akan menekan tombol pertama. Ini bisa jadi perang besar atau sekadar pamer otot. Tapi yang jelas, kita sedang menyaksikan babak baru dari konflik lama. Persiapan Perang Jilid 2 sudah terasa, dan untuk memahaminya, kita harus melihat ke belakang. Akar persoalan ini bukan sekadar soal roket, rudal, atau drone, melainkan sejarah panjang yang tak kunjung usai. Perang 12 hari hanyalah satu bab dari sebuah epos berdarah yang belum mencapai klimaks. Gencatan senjata memang diumumkan, tapi semua tahu itu rapuh, dipaksakan, dan sangat sementara. Selama Gaza terus dibombardir, selama rakyat Palestina belum merdeka, Iran tidak akan duduk diam. Sejak revolusi 1979, dukungan Iran terhadap Palestina bukan sekadar retorika, tapi bagian dari ideologi nasional dan keimanan politik mereka. Itu sebabnya Israel akan selalu menjadi target dalam radar perlawanan Iran. Bahkan, saat meriam diam dan drone kembali ke pangkalan, niat untuk bertempur tidak pernah benar-benar padam. Baru-baru ini, sebuah sumber anonim menyebut bahwa Iran tak hanya siap untuk perang berikutnya, tapi juga berniat menjadikannya perang terakhir. Sebuah pernyataan mengerikan yang memunculkan pertanyaan besar, seberapa siap Iran menepatinya. Isu nuklir kembali memanas. Iran selama bertahun-tahun membantah bahwa program nuklirnya untuk senjata. Tapi pasca perang terakhir, nada Iran berubah total. Kini mereka bicara lantang, kalau perlu, senjata nuklir akan dikembangkan. Katanya bukan untuk menyerang, tapi untuk mencegah, sebagai jaminan bahwa musuh berpikir 1000 kali sebelum menyerang duluan. Lalu muncul kabar tentang rudal baru, Game Changer, yang diklaim mampu menembus pertahanan tercanggih Israel, menghancurkan Iron Dome, melewati Arrow, dan langsung menuju jantung target. Yang lebih menakutkan, Iran mengklaim telah menemukan titik lemah pertahanan Israel, lubang kecil yang cukup menjadi pintu masuk bagi kehancuran besar. Laporan intelijen menambah panas dengan informasi bahwa 400 kg uranium yang telah diperkaya hingga 60% milik Iran tiba-tiba menghilang. Jumlah ini, cukup untuk membuat sekitar 10 bom nuklir, dan level pengayaan tinggal selangkah lagi menuju standar militer. Prashe Pidwari-Vindes bulan, en Ving, makin bespis hadir lebih pat, sekira. Dugaan semakin kuat ketika satelit mendeteksi aktivitas logistik intensif di fasilitas rahasia Iran tepat sebelum Israel melancarkan serangan. Yang lebih membuat dunia gelisah, para inspektur IAEA yang selama ini memantau langsung program nuklir Iran sudah angkat kaki. Tanpa mata internasional di lapangan, tak ada yang benar-benar tahu seberapa jauh Iran telah melangkah. Meski terlihat sendiri, Iran tidak sepenuhnya tanpa teman. Rusia sudah lebih dulu mengirim sistem pertahanan S-400, bahkan pesawat tempur Su-35 dikabarkan tinggal menunggu waktu pengiriman. Tak cukup sampai di sana, Iran juga disebut membidik jet tempur 10C buatan Cina, sang pembunuh Rafale. Meski Israel berusaha menekan Cina agar tak menjual, intelijen menyebut Cina sudah mengirim sistem rudal HQ-16 dan H-117E secara diam-diam tak lama setelah Israel menyerang Iran. Isam is spirit thingy den entry, Hammers Sears Propa. Lebih mengejutkan lagi, sistem navigasi satelit militer China, Beidou, sudah digunakan Iran dan diklaim lebih canggih dari GPS Amerika, bahkan mampu mendeteksi pesawat siluman. Di balik layar, kerjasama dengan Korea Utara terus berlangsung. Teknologi rudal balistik, peluncur, hingga desain hulu ledak disebut mengalir ke Iran secara diam-diam. Jadi, bila perang benar-benar pecah, Iran tidak akan melawan sendirian. Tapi tentu saja, Israel juga tidak berdiri sendiri.
Begitu konflik memanas, sekutu lamanya langsung bereaksi. Amerika Serikat menyatakan dukungan total, bukan cuma dengan kata-kata, tapi aksi nyata berupa penjualan senjata senilai lebih dari 500 juta dolar, termasuk amunisi besar-besaran dan peralatan tempur untuk konflik skala besar. Sebuah sinyal bahwa Washington siap turun tangan langsung jika situasi memburuk. Jerman pun tidak tinggal diam. Dalam 2 pekan konflik, 14 pesawat kargo militer tercatat mendarat di Israel bersama Amerika, membawa perlengkapan perang. Detailnya tak dibuka ke publik, tapi jelas Berlin bukan hanya memberi dukungan moral melainkan fisik. Inggris pun ikut nimbrung. Awal Juli, pesawat F-400M mendarat di Tel Aviv tanpa banyak suara. Muatannya tidak diumumkan, tapi besar kemungkinan itu senjata. Kini Israel dikelilingi 3 kekuatan besar, Amerika Serikat, Jerman dan Inggris. Sebuah perisai baja yang siap membalas jika serangan datang. Namun Iran juga tak diam setelah perang 12 hari. Mereka bergerak cepat, menganalisis titik lemah, meningkatkan pertahanan, dan menyiapkan gelombang balasan. Radar ditingkatkan, rudal jarak jauh dikerahkan, dan senjata canggih yang disebut mampu menembus Iron Dome disiapkan dalam jumlah besar. Serangan sebelumnya memberi Iran pelajaran dan data penting kapan dan di mana mereka bisa meluncurkan pukulan berikutnya. Artinya, bila konf pecah, bertindak jauh lebih terukur dan tidak lagi steering. Di sisi Iran, ada sekutu, teknologi, dan keyakinan depan lagi perang biasa. Ini bisa menjadi perang hidup mati. Yang paling mengerikan, api konflik ini bisa meluas ke seluruh kawasan, menyeret negara lain dari Timur Tengah ke Eropa, bahkan mungkin Amerika langsung. Saat ledakan bisa memicu 5 negara eksakstrat dan mobil sepurit tempur. Jika itu terjadi, kita tak lagi berbicara soal konflik Iran-Israel, tapi tentang dunia yang terseret ke dalam perang besar yang bisa mengubah segalanya. Dan kalau kau pikir ini semua masih bisa diselesaikan dengan diplomasi meja bundar, sambil minum teh manis dan makan biskuit, maka kau mungkin belum cukup lama hidup di planet ini. Karena di Timur Tengah, satu rudal bisa lebih cepat terbang ketimbang sesurat pernyataan damai. Bahkan ketika para pemimpin dunia sedang sibuk foto bareng di konferensi perdamaian, rudal di langit bisa meluncur tanpa aba-aba seperti bocah rebutan takjil. Iran dan Israel, ibarat 2 tetangga panas hati yang udah saling bakar pagar tiap hari. Dan sekarang satu dari mereka sedang bawa bensin sementara yang lain pegang korek api. Sementara dunia seperti tetangga ketiga yang cuma bisa intip dari balik jendela sambil bilang, aduh jangan sampai kena rumah kita ya. Tapi bukan hanya itu, karena di era sekarang, perang bukan cuma soal tank dan rudal tapi juga soal unggahan Twitter, video TikTok, dan propaganda yang bisa viral lebih cepat daripada roket diluncurkan. Ketika rudal jatuh, narasi pun melesat. Iran bisa bilang, itu hak kami untuk membela Palestina. Sementara Israel bilang, kami cuma membersihkan sarang teroris dan dunia terbelah 2, yang percaya satu sisi, dan yang tidak percaya keduanya. Dan di tengah semua kekacauan ini, ada juga politisi dunia yang tiba-tiba muncul seperti cameo dalam film superhero, berlagak pahlawan tapi lebih banyak pos ketimbang aksi. Amerika misalnya, baru selesai tarik pasukan dari satu negara, sekarang udah mau kirim pasukan lagi ke negara lain, seperti orang yang baru putus tapi langsung janjian kencan dengan mantan. Rusia juga tak kalah sibuk, antara kirim rudal ke Iran dan kirim surat ke PBB, mereka tetap sempat tampil serius di depan kamera, walau di belakang layar mungkin lagi sibuk hitung cuan dari penjualan senjata. Bahkan Cina,
yang biasanya kalem dan duduk diam di pojokan seperti siswa rajin, sekarang sudah mulai buka katalog senjata dan menawarkan paket-paket hemat rudal, plus sistem radar, plus garansi 5 tahun atau perang. Mana duluan yang habis? Dan jangan lupakan Korea Utara, yang entah kenapa selalu berhasil ikut nimbrung dalam segala konflik seperti orang yang gak diundang ke pesta, tapi tetap muncul bawa petasan. Mereka bilang kami siap bantu Iran, padahal rakyatnya sendiri masih rebutan listrik tiap malam. Tapi dalam urusan senjata, jangan pernah remehkan mereka, karena kalau Korea Utara bilang mereka bisa tembak rudal ke Amerika, itu bukan lelukon. Itu seperti ayah pemarah yang bilang, jangan bikin aku marah, dan kita tahu, dia bukan sedang bercanda. Dan kini, para analis dunia, ahli strategi, komentator politik, semuanya mulai bersuara memberi pendapat memperkirakan, dan tentu saja, salah. Karena seperti biasa, tidak ada yang benar-benar tahu kapan dan bagaimana perang akan dimulai, dan lebih penting lagi, bagaimana itu akan berakhir. Seorang analis bahkan pernah berkata, konflik ini akan selesai dalam 3 bulan. Dan itu dia ucapkan, 3 tahun lalu. Sekarang dia sudah pensiun, dan perang masih jalan terus. Seperti sinetron tanpa akhir, tapi yang main bukan artis sinetron, melainkan negara nuklir. Dan di balik semua ini, rakyat sipil lah yang paling menderita. Mereka yang setiap pagi tidak tahu apakah suara keras itu adalah bom, atau cuma panci jatuh. Mereka yang harus tetap hidup di tengah bom beterbangan, dan pemimpin dunia yang lebih suka bersaing di depan kamera, daripada duduk tenang, mencari solusi. Tapi ya, begitulah dunia. Kadang kita pikir kita sudah belajar dari sejarah, padahal kita cuma mengulang bab yang sama dengan karakter baru dan efek CGI yang lebih canggih. Dan ketika semua pihak sibuk mempersiapkan perang, membangun bunker, mencetak propaganda, dan menyusun aliansi, mungkin hanya satu hal yang benar-benar bisa menyelamatkan kita, keajaiban. Atau, minimal, sinyal WhatsApp dari alien yang bilang, "Oi, kalian udah kelewatan nih. Stop perang, kami mau mendarat." Tapi sayangnya, sinyal dari alien belum juga muncul. Yang ada malah sinyal internet yang makin lelet di wilayah konflik, karena menara komunikasi ikut hancur kena rudal nyasar. Bahkan satelit pengintai pun mulai kewalahan, bukan karena kurang teknologi, tapi karena terlalu banyak target. Setiap jengkal tanah di Timur Tengah, sekarang seperti papan catur digital, di mana setiap gerakan pasukan bisa di-zoom sampai pori-pori komandan terlihat. Tapi apa gunanya semua itu kalau pada akhirnya, semua pihak tetap memutuskan pakai insting primitif. Kalau kau mukul aku mukul balik. Dan akhirnya kita semua hidup dalam versi global dari balas-balasan status WhatsApp. Cuma bedanya kalau di sini, yang dibalas bukan kata-kata, tapi roket. Lalu muncul pertanyaan, apa tidak bisa damai saja? Jawabannya bisa. Tapi sayangnya damai tidak bisa dijual mahal di pasar senjata. Tidak ada negara yang untung besar dari perdamaian. Tidak ada kontrak triliunan dari gencatan senjata. Tidak ada headline bombastis di media kalau semua orang saling berpelukan. Dunia ini memang lebih suka menyorot api ketimbang pelukan. Maka jangan heran jika banyak pemimpin lebih doyan tampil di zona perang dengan helm militer, daripada berdiri di forum PBB sambil bawa draft perdamaian. Karena dalam dunia geopolitik modern, yang lebih penting adalah siapa yang paling keras, bukan siapa yang paling bijak. Dan sementara para pemimpin sibuk menyusun strategi besar, rakyat biasa di Iran, Israel, Palestina, bahkan Yaman, harus terus menjalani kehidupan seperti menari di atas ranjau darat, berharap langkah berikutnya bukanlah yang terakhir. Tapi bahkan dalam situasi seburuk itu, manusia tetap manusia. Ada yang masih sempat buka warung kopi di tengah puing-puing, ada yang masih bisa bercanda soal sinyal TV yang terganggu, karena ya, mungkin satelitnya kena rudal dan tentu saja, masih ada yang update story Instagram sambil bilang, lagi ngungsi, vibes-nya kayak camping. Humor mungkin jadi satu-satunya pelindung mental tersisa di tengah dunia, yang makin kehilangan akal sehatnya.
Karena saat semua solusi gagal, tawa adalah bentuk terakhir dari harapan yang tidak bisa dihancurkan bahkan oleh bom termonuklir. Tapi ya, tawa saja tidak cukup untuk menyelamatkan dunia dari bencana. Karena jika satu lagi rudal jatuh di tempat yang salah, jika satu lagi negara memutuskan enough is enough, maka domino itu akan runtuh lebih cepat dari harga saham saat krisis. Dan saat itu, tidak akan ada lagi yang bisa menulis narasi, karena narasinya sudah berubah jadi kenyataan yang terlalu gelap untuk diketik. Dan ketika narasi berubah jadi kenyataan, kita semua terjebak dalam bab yang tidak ingin kita baca, apalagi hidup di dalamnya. Di saat para pemimpin dunia terus sibuk berdebat soal siapa yang paling benar, rudal tidak peduli soal kebenaran. Rudal tidak punya sisi, tidak punya moral, dan yang pasti, tidak punya tombol undur. Satu keputusan salah, satu ego terluka, bisa menyebabkan puluhan ribu nyawa menguap, bukan karena salah paham, tapi karena kesombongan yang tidak bisa menunduk. Ironisnya, semakin dunia digital berkembang, semakin mudah pula kita menyaksikan tragedi secara real time. Dulu orang tahu perang dari koran, sekarang kita bisa nonton langsung bom jatuh lewat live stream TikTok, sambil scroll video kucing. Dunia semakin absurd ketika genosida bisa trending bareng dengan tutorial skincare dan konten mukbang. Dan algoritma, ia tidak punya rasa. Ia hanya menyajikan apa yang paling menarik, dan apa yang lebih menarik dari kehancuran yang nyata. Disinilah kita sekarang hidup dalam simulasi neraka yang dikemas seperti serial Netflix, lengkap dengan opening dramatis, twist tak terduga, dan ending yang tak pernah benar-benar selesai. Bahkan kadang kita mulai lupa mana berita asli, mana konten buatan AI, mana korban nyata, mana aktor yang sedang memerankan tragedi demi klik. Sementara itu, di ruangan dingin penuh monitor dan kopi basi, para jenderal sedang menyusun peta serangan berikutnya. Seperti anak-anak main game strategi, cuma kali ini yang dipertaruhkan bukan poin, tapi manusia sungguhan. Dan ketika semuanya makin memanas, jangan heran kalau tiba-tiba negara-negara kecil ikut-ikutan, bukan karena mereka punya kepentingan, tapi karena takut tidak kebagian peran. Dunia hari ini sudah berubah jadi panggung sandiwara yang penuh amarah, di mana masing-masing aktor berlomba tampil paling tragis, paling heroik, atau paling hancur. Padahal yang benar-benar hancur justru yang tidak tampil di layar rakyat biasa, yang hanya ingin hidup damai, membesarkan anak-anak mereka tanpa harus mengajarkan arti kata pengungsian, sirin, atau serangan udara. Tapi entah kenapa, itu semua terdengar terlalu mewah. Karena damai di dunia ini bukan prioritas, hanya pilihan opsional yang bisa dibatalkan kapan saja tanpa refund. Maka ketika satu negara bersiap meluncurkan jet tempur, negara lain sibuk mengamankan jalur minyak, dan sisanya berpura-pura netral sambil menjual senjata kedua pihak, kita tahu, kita tidak sedang hidup dalam masa damai, kita hanya sedang menikmati jeda sebelum ledakan berikutnya. Dan ledakan itu, bukan cuma dalam bentuk rudal atau bom termonuklir, kadang ia datang dalam bentuk lebih halus, lebih licik, dan lebih mematikan. Krisis ekonomi, sabotas siber, atau sanksi internasional yang dikemas dengan bahasa diplomatik, namun efeknya seperti dicekik tanpa tangan. Sementara di satu sisi, Iran sedang menghitung mundur menuju kemungkinan ledakan nuklir Israel, terus memperbarui daftar target dan mengisi ulang stok bom pintar buatan Amerika Serikat. Tapi yang paling pintar sebenarnya adalah siapa? Negara yang terus menjual senjata ke semua pihak, sambil berkata kami menyerukan perdamaian, atau mereka yang menjadikan konflik ini sebagai showroom raksasa untuk promosi alat perang baru. Bahkan sekarang, rudal pun sudah seperti smartphone. Ada versi terbaru tiap tahun, lebih cepat, lebih presisi, lebih mahal, dan sayangnya, lebih mematikan. Lalu negara-negara tetangga mulai gelisah. Turki mulai sibuk update status di NATO. Arab Saudi pura-pura bingung padahal tangannya ada di semua keranjang. Sementara Uni Emirat Arab tetap cool seperti biasa, berlagak netral sambil terus buka pameran drone. Qatar,
Mereka masih jadi tukang mediasi internasional, sambil terus siarkan semua kekacauan ini lewat Al Jazeera 24 jam non-stop. Dan, ya, jangan lupa tentang PBB, organisasi yang katanya simbol perdamaian dunia, tapi realitanya seperti grup WhatsApp keluarga, banyak yang baca, sedikit yang respon, lebih banyak lagi yang left group diam-diam. Mereka bisa adakan sidang darurat setiap minggu, tapi keputusan akhirnya selalu sama. Kami prihatin, kami mengutuk, kami minta semua pihak menahan diri. Ya, tentu, menahan diri. Sementara rudal sudah separuh jalan ke langit. Sementara itu, rakyat dunia bingung harus berdiri di sisi mana. Sebagian terjebak dalam debat panjang di kolom komentar Twitter. Sebagian lagi hanya ingin hidup tenang, tapi terpaksa belajar geopolitik karena tiap minggu ada negara baru yang meledak. Dan sisanya, mereka cuma nunggu. Karena dalam dunia sekarang, kalau bukan perang yang datang ke negara kita, ya krisis energi, harga pangan naik, atau bencana iklim. Dunia kita bukan lagi tempat yang bisa diprediksi. Bahkan ramalan zodiak minggu depan pun kalah relevan dibanding kabar soal misil hipersonik yang katanya bisa mencapai Eropa dalam hitungan menit. Kita sudah sampai di tahap di mana kiamat terdengar seperti kemungkinan yang bisa dijadwalkan. Tergantung siapa duluan yang terpancing ego. Dan kalau semua ini benar-benar pecah, bukan cuma peta politik yang berubah, tapi cara kita hidup akan ikut ambruk. Lupa soal liburan, lupakan konser, lupakan pamer foto makanan. Kita akan sibuk cari air bersih, sinyal radio, dan tempat aman dari hujan radiasi. Tapi yang lucu, dan juga menyedihkan, adalah di tengah semua ancaman kehancuran ini, para elit dunia tetap saja hidup tenang. Mereka masih punya bunker, stok makanan 20 tahun, dan jalur pelarian pribadi ke negara netral yang bahkan tidak masuk peta Google. Jadi kalau dunia benar-benar terbakar, mereka hanya akan berkata dari balik mikrofon, kami ikut berduka cita, lalu mematikan kamera, dan lanjut makan steak.